Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal nge-share dan cerita selengkap mungkin pengalaman aku waktu sidang online kemarin. Dan kemarin pun aku udah bikin beberapa pertanyaan di snapgram aku. Dan lumayan ada beberapa orang juga, cukup banyak yang nanya gimana aku sidang online kemarin. Jadi sekarang sekalian aku jawabin dan sekalian cerita lengkapnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oh ya, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau aku sidangnya alhamdulillah udah kelar pas tanggal 31 Maret 2020 dan kebetulan hari itu juga bertepatan banget dengan hari ulang tahun aku yang ke-22. Ya pokoknya waktu itu aku seneng banget karena akhirnya drama skripsi aku kelar alhamdulillah dan udah dapet gelar juga. Dan itu adalah the best gift for me karena pas banget di hari ulang tahun aku dapat hadiahnya itu dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin aku bakal jawabin dan bakal nyambung aja lah ya nanti dengan apa yang ada di pikiran aku. Ini ada yang nanya, mending online atau offline? Kalau aku pribadi sebenarnya sama aja sih karena sama-sama deg-degan, tapi kalau disuruh milih kayak mending offline sih, soalnya kayak vibe sidangnya beneran ada dan bisa foto-foto selebrasi juga sih sama teman-teman. Jadi kayak senangnya tuh bisa bareng dan pasti sidangnya tuh bareng sama teman-teman yang lain, jadi vibe-nya tuh masih ada gitu loh. Meskipun kemarin pun vibe-nya tuh ada deg-degan sidang, tapi tuh kayak gak bisa foto-foto bareng teman-teman. Tapi ya udah sih, itu kan buat kebaikan kita semua juga ya. Jadi aku bakal lebih milih offline. Terus ada lagi, kalau haus pas sidang online boleh minum dulu nggak sih? Nah ini aku nggak tahu karena pas sidang aku bener-bener nggak kepikiran buat minum sama sekali. Jadi waktu itu sidang tuh pagi-pagi mulai jam 9 pagi. Jadi aku sebenarnya udah sempat makan, udah sempat minum dulu, udah sempat ya siap-siap segala macam. Ya meskipun ada gelas di sebelah aku nggak kepikiran buat minum sama sekali karena fokus jawabin pertanyaan dan dosen pun nggak ada yang minum sih pas mulai. Jadi nggak enak juga gitu loh kalau misalnya mau minum kita di tengah-tengah, dan lebih tepatnya juga nggak kepikiran buat minum karena lebih mikir buat jawabin pertanyaan yang ditanyain dosen. Terus ini ada lagi, ngurus berkas sidangnya gimana ya, ribet gak sih? Ya mau offline mau online menurut aku itu cukup ribet di kampus aku tuh, di jurusan aku. Sebenarnya aku tuh tadinya merencanakan bisa sidang offline karena aku udah seminar 1 di semester kemarin, di semester 7 di November, dan seminar 2 itu di tanggal 11 Maret. Jadi kalau di jurusan aku itu ada 3 tahapan untuk mencapai sarjana. Pertama adalah sidang proposal atau biasa disebutnya seminar 1 UP. Yang kedua itu ada kolokium, itu seminar 2 disebutnya. Dia itu bahas bab 4 sama bab 5. Tadi kalau UP itu bahas bab 1 sampai bab 3 ya, metode dan latar belakang segala macam. Kalau yang ketiga itu sidang skripsi atau disebutnya komprek. Itu tuh buat dikasih pertanyaan dari semester 1 sampai semester 7 dari 5 dosen. Dua dosennya adalah pembimbing kita yang jadi penguji juga saat hari itu, dan yang 3-nya adalah dari dosen kepala lab lainnya. Kok jadi ke situ sih? Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi sebelum sidang itu kita harus daftar online dulu, mau sidangnya offline atau online. Dan karena kebetulannya aku itu yang pertama kali sidang online di jurusan aku, jadi aku pun gak tahu itu harus gimana. Cuman alhamdulillahnya aku udah lengkapin syarat-syaratnya itu jauh sebelum aku akan mendaftarkan sidang. Jadi pas dari seminar kedua itu yang kolokium, aku udah nyiapin berkas syarat-syarat buat pengajuan daftar sidang. Syaratnya itu apa aja, ada banyak dan bisa di-download di website jurusan. Mungkin kalau di univ lain juga nggak beda jauh kali ya kayak gini. Nah, FH waktu awal-awal tuh aku dan dosen pembimbing aku masih mikir bahwa sidang doang di kampus boleh, tapi ternyata itu tuh nggak bisa karena langsung di lockdown pas minggu kedua WFH itu. Nah jadinya akhirnya aku udah pasrah. Awalnya aku gak mikirin bakal bisa sidang di bulan Maret, malah aku nggak mikirin sama sekali, kayak oh ya udahlah kalau nunggu it's okay. Nah jadi aku udah minta tanda tangan dosen segala macem, semua berkas udah aku kumpulin bahkan sampai ke TU karena aku emang udah daftar secara offline waktu itu. Nah tapi seminggu kemudian aku dikasih tahu bahwa sidangnya jadinya online. Nah udah kayak gitu aku disuruh minta kirimin scanannya ke TU, lalu mereka yang ngeproses semuanya sampai dosennya tahu siapa pengujinya, tanggal berapa.
Terus udah deh, selesai. Dan untuk tanda tangan yang memang aku belum mendapatkan, aku hubungin dosen yang bersangkutan dan alhamdulillah beliaunya mau kooperatif. Jadi aku kirim berkasnya via email, lalu beliau menandatanganinya, lalu dikirim balik. Nah, seperti itu. Karena ini aku baru pertama kali kan di jurusan aku, jadi benar-benar sistemnya masih kayak gitu. Tapi setahu aku sekarang kayak semua berkas yang harus diminta dari bebas pinjam perpustakaan itu ada dari fakultas, univ, sama jurusan itu bisa via email. Kalau untuk yang jurusan sama fakultas itu ada, nanti pihak TU yang akan membantu kita. Jadi kita tinggal ngisi online aja. Kalau untuk yang jurusan itu bisa hubungin ibu perpustakaannya. Ibu pustakawatinya maksudnya. Ya, nanti dikirim via email katanya. Nah, ini aku kurang ngerti juga sih karena aku memang kemarin alhamdulillahnya udah ngerjain dari jauh-jauh hari. Untung aku nggak males ya waktu itu. Menurut aku cukup ribet sih, jadi kayak lebih ribet juga sih. Soalnya kan harus nge-WA-in orang TU segala macem. Kalau misalnya dulu juga ribet sih, kita yang minta ke dosennya satu-satu, tapi kayak itu tuh di-handle sendiri. Jadi lebih enak gitu loh, kayak ini udah pasti gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Karena kita yang megang, jadi kayak ngerasa lebih aman aja semuanya. Kalau ini kan kayak ngawang gitu ya, karena semuanya online, tapi pasti diurusin sih alhamdulillah. Karena lagi kayak gini ya, pasti orang-orang yang baik di luar sana pasti akan tetap membantu kita. Oke, pertanyaan satu, tapi aku ceritanya banyak banget. I'm sorry. Ngerti lah ya maksudnya. Jadi intinya agak ribet sih, karena aku harus ngulangin daftar online lagi. Dulu di websitenya aku ngisi lagi, ke TU-nya aku nge-WhatsAppin lagi, nge-emailin lagi, jadi agak ribet sih kalau menurut aku yang sekarang. Karena mungkin aku waktu pertama kali juga ya, jadi mungkin orang-orang masih kayak bingung-bingung gitu. Oke, selanjutnya, gimana rasanya pas lagi ditanya penguji, semua mata di layar laptop tertuju sama kamu? Ya, jadi waktu itu kan ada 5 dosen ya. Gimana rasanya ditanyain? Super duper deg-degan. Aku kira bakal nggak begitu deg-degan kan, karena nggak langsung ngelihat sama dosennya. Tapi ternyata deg-degannya sama aja deh kayaknya. Terus apa ya? Kayak sebenarnya nggak semua kan pakai aplikasi Zoom ya. Dibilanginnya tuh bakal dibagi 3 sesi. Jadi per sesi itu kan 40 menit ya. Zoom cuma bisa 40 menit kalau nggak berbayar. Nah, tapi waktu itu alhamdulillahnya jadi yang jadi host buat Zoom aku waktu sidang itu Ibu Kaprodi ya, kepala prodi. Jadi aku nggak kepotong sih seingat aku, jadi nggak mati terus nyalain lagi, nggak. Jadi berlangsung dan benar-benar kayak nggak sebentar sih, sejam setengah, tapi itu udah yudisium. Jadi emang bener-bener kayak menurut aku itu sebentar sih, karena aku mikirnya bakal 2 jam kan, 40 menit kali 3 sesi, jadi 120 menit. Tapi ternyata tuh sejam setengah kurang pun itu udah selesai sih. Dan deg-degan rasanya itu ya deg-degan, tetap deg-degan. Terus kayak, kalau nggak bisa jawab gimana? Kayak gitu pasti ya. Kalau bisa ya baca semua. Cuma kan karena ditanyain bakal dari semester 1 sampai 7 yang bakal dihubung-hubungin sama skripsi yang kita kerjain, sama judul skripsi, jadi nggak bisa nebak banget gitu loh pertanyaannya akan ada apa aja. Kalau aku sih kemarin kayak gitu ya ngerasanya. Jadi bener-bener bacain semuanya, tapi pas hari H tuh kayak blank. Terus kayak ada pertanyaan yang memang udah aku ngira malamnya dan beneran ditanyain, tapi aku bener-bener nggak bisa jawab gitu loh. Padahal aku udah tahu jawabannya. Terus pas diingetin lagi sama ibu dosennya, terus kayak, oh iya, padahal tadi malamnya aku baca, tapi aku lupa. Oke, manusiawi. Semua mata di laptop tertuju pada aku. Enggak sih, jadi si Zoom-nya, jadi dosen yang bertanya sama aku itu bisa saling lihat kita. Nah, tapi dosen yang lain tuh nge-mute, ngerti kan? Jadi mereka ngematiin si videonya sama suara mereka, tapi jawaban aku bakal tetap kedengeran sama dosen-dosen yang lain, meskipun aku nggak ngeliat muka dosen-dosen yang lain kayak gitu. Jadi nggak semua mata tertuju sih. Tapi mungkin ini gimana dosennya juga ya, cuman memang aturannya dari awal harus di mute dulu gitu loh kalau misalnya dosen yang lain tidak bertanya gitu. Oh iya, ini kan aku tanggal 31 ya. Nah, tanggal 30-nya pun aku aku simulasi dulu sama dosen-dosen yang lain. Dan beberapa teman-teman aku juga yang mau seminar 1 dan 2 di tanggal 31-nya. Jadi udah dikasih tahu berapa sesi. Kalau yang seminar itu cuma 2 sesi, kalau yang sidang itu 3 sesi, tetap kayak gitu. Oh iya, dan per dosennya itu ngasih pertanyaannya maksimal 10 menit. Mungkin 11 menit itu oke, cuma nanti itu pasti akan diingetin sama Kak Prodi kalau udah 10 menit. Kalau waktu aku kayak gitu ya. Dan kayaknya nggak berubah sih buat sidang-sidang selanjutnya lagi. Jadi yang jelas tetap deg-degan. Oh ya nih, ada lagi nanya kayak persiapan sebelum sidang apa aja, plan B kalau koneksi mati, DLL apa aja.
Persiapan sebelum sidang yang jelas semua berkas kalian harus sudah kelar, yang aku udah ceritain tadi di awal banyak banget. Persiapan sebenarnya aku lebih ke kayak nggak penting sih. Aku di mana ya mau itunya pakai laptopnya, buka laptopnya segala macem. Jadi aku memutuskan di tempat ini, tempat aku bikin video, aku lebih suka aja kalau backgroundnya itu polos kayak gini. Jadi kan nanti aku lihat diri aku di laptop, belakangnya tuh benar-benar bersih. Jadi aku nggak akan ke distraksi sama yang lain gitu loh, dan mungkin akan lebih enak juga bagi dosennya kalau ngelihat kita belakangnya beneran rapi kayak gini. Nggak tahu ya, kalau aku sih lebih suka itu. Dan cari pencahayaan yang pas, spot yang pencahayaan yang pas. Kalau misalnya ada lampu mungkin kalian bisa pakai bantuannya, tapi kalau enggak ya udah aku pakai kaca jendela kok. Terus baju yang mau dipakai itu sumpah gak penting sebenarnya tapi ini menurut aku penting sih, karena saat sidang aku merasa aku harus pakai baju the best, make up pun yang membuat aku akan lebih pede dengan keadaan tertekan ini, dan yang jelas juga harus belajar, jangan malu-maluin. Aku juga nggak tahu sih aku malu-maluin atau enggak. Meskipun belajarnya nggak tahu bakal ditanyain apa, tapi mungkin kalian bisa nanya sama cutting yang udah, atau teman-teman kalian yang udah sidang, kalau ibu ini, bapak ini kira-kira nanyanya apa ya, itu sih, kalian harus belajar juga. Dan aku nyediain si printan skripsi aku di sebelah aku, in case kalau nanti dosennya nanya, yang ini halaman segini, itu akan lebih memudahkan kita untuk melihat. Kayak gitu. Meskipun ada laptop, jadi nggak enak kan kalau misalnya di laptop tuh kayak harus minimize segala macam dulu. Jadi aku mendingan yang udah di print outnya aja. Terus plan B kalau koneksinya mati. Nah, jadi aku sediain HP aku juga di HP sama di laptop. Di laptop itu udah ada Zoom, di HP pun udah ada Zoom. Jadi aku dua-duanya login gitu loh di HP. Tapi aku pakai 2 email yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya yang di Wi-Fi-nya mati, itu tuh di HP udah nyambung gitu loh, udah bisa tinggal login. Nah, ini pun jadi dosennya pas simulasi, dosen pembimbingnya pun disarankan untuk membuat grup WhatsApp bersama dosen penguji lain dan bersama si mahasiswanya. Nah, aku bikin grup itu, jadi pagi-paginya pas baru mulai login semuanya, dikasih tahu dulu kalau misalnya nanti tiba-tiba di tengah jalan mati, itu akan dilanjutkan ke grup WhatsApp pertanyaannya dan jawab segala macamnya. Meskipun aku sempat takut sih, lebih takut kayak takut gimana mati lampu, gimana kalau wifi-nya mati, dan koneksinya jelek, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Jadi banyak-banyaknya kalian berdoa ya. Jadi aku nggak pakai pindah ke HP, nggak. Alhamdulillah laptop lancar. Sediain HP aja intinya. Kalau misalnya takut, HP-nya harus berkuota lah. Kalau enggak ya gimana juga, sama aja bohong kan. Terus ada lagi katanya mendingan pakai wifi atau kuota, takut zoomnya tiba-tiba mati sendiri. Kalau aku mending pakai wifi sih, karena wifi itu biasanya lebih stabil gak sih? Ya, dibandingin aku sih lebih suka pakai wifi ya, karena merasa lebih lebih stabil dibandingin kuota aku. Kalau kuota tuh mungkin kalau di HP lebih baik pakai kuota sih, karena pakai kuota pun nggak apa-apa karena masih ke handle. Kalau di laptop pakai kuota di wifi-in dari modem gitu atau dari HP, kayaknya aku kurang saranin sih, tapi ya tergantung kalian juga. Cobain, makanya sehari sebelumnya kalian cobain dulu sama teman Zoom atau pakai wifi atau pakai kuota gitu loh. Jadi kayak kalian bisa tahu sendiri nantinya gimana. Tuh, makanya banyak-banyak berdoa aja lah, semoga lancar gitu sampai sidangnya kelar, sampai yudisium, sampai diumumin lulus gitu. Terus deg-degan gak sih? Ya iyalah deg-degan, tetap deg-degan kok, asik, tetap deg-degan, pakai banget. Cuma mungkin kayaknya kalau misalnya, tapi deg-degannya kan kayak lebih ke takut mati segala macam sih kalau aku. Kalau hari sidang offline, misalnya sidang offline tuh kayaknya akan jauh lebih deg-degan sih, karena maksudnya kayak seruangan sama 5 dosen, kayak merasa terintimidasi gitu loh. Tapi aku nggak ngerasain vibe sidang offline, jadi aku kurang bisa ngebandingin, tapi tetap deg-degan kok. Harus pakai almet gak sih? Kayaknya harus sih, karena aturan sidang di jurusan aku itu outfitnya pakai almet. Ya, pakai almet univ, setahu aku sih kayak gitu. Dan pakai kemeja. Kalau aku sih pakai almet. Kalau misalnya kalian gak bawa ya bisa kayak misalnya ketinggalan di kosan, bisa pinjem ke teman kalian yang satu kampung, atau diskusin aja sama dosennya keadaannya kayak gimana, dan aku yakin pasti pada ngerti kok dosennya. Karena ini di luar rencana banget kan semua yang terjadi tuh. Persiapan sebelum sidang online, belajar.
yang utama. Bisa nyontek gak sih? Wey, hello, enggak. Aku nggak ada kepikiran buat nyontek sama sekali, karena aku lebih mikir kayak, aduh deg-degan gimana ya, kayak gitu loh. Jadi mungkin kalian mikirnya bisa sambil browser gitu, HP ditaruh, kan laptop gak kelihatan gitu ya. Tapi jangan harap kalian bisa melakukan itu, karena saat dikasih pertanyaan, dosen tuh berharap kita langsung jawab. Kalau misalnya kita agak lama, pasti dianggapnya kayak, kok nggak bisa jawab, kayak gitu loh kasarnya ya. Meskipun aku juga gak tahu pikiran dosen apa. Dan kalau kalian browser gitu tuh kelihatan kan mata kita tuh, kalau misalnya kita lihat ke kamera atau ke layar laptop di mana muka dosennya, dengan kita lihat ke layar HP tuh kayaknya kelihatan gak sih? Soalnya waktu itu aku pernah nyoba, jadi aku nyobain Zoom sama temen aku. Dia nanya pertanyaan, ceritanya lagi simulasi sidang gitu. Terus aku cobain browsing, pas pertanyaan udah selesai. Terus itu kerasa lama sih bagi kita. Terus kayak ketahuan kata temen aku gitu. Terus kayak ya udah, aku tidak ada niatan untuk nyontek juga, cuman itu nyobain kayak gimana ya kalau bisa cobain gitu loh. Jadi aku saranin buat gak nyontek sama sekali, karena ya sidang coy, maksudnya kayak ya emangnya bangga ya kalau misalnya dengan hasil nyontek gitu loh. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, cuman aku takutnya adalah aku nggak bangga dengan hasil aku sendiri kalau aku nyontek gitu intinya. Terus ada siapa aja yang ngedampingin pas sidang online? Nobody. Karena mama aku kerja di bidang kesehatan meskipun bukan dokter, jadi mama aku kerja tiap hari dan papa aku pun tetap kerja. Terus ya gimana? Terus nggak ada orang, ada kakak aku di kamar sebelah. Tapi yang nggak didampingin lah, orang itu pagi-pagi jam 9 sampai jam setengah 11-an. Jadi aku sebenarnya sendiri. Udah kan tadi sidangnya dibagi jadi 3 sesi. Tapi aku jadinya nggak 3 sesi gitu loh, langsungin. Terus pas udah selesai semua pertanyaan, kelima dosen udah selesai nanya, ke Kaprodi, Ibu Kaprodi, langsung bakal ngumumin yudisiumnya. Jadi aku disuruh menunggu sekitar 10 menit biar para ibu bapak dosen berdiskusi nilai aku berapa untuk diumumin. Jadi aku di-kick dari grup WhatsApp. Terus udah kita nungguin kan, aku beres-beresin aja kayak berkas sidang, aku taruh meja kayak gitu, maksudnya sambil nungguin 10 menit. Dan aku mute juga si video akunya, karena deg-degan aja gitu loh kalau misalnya ngeliat. Dan para dosen pun ada yang nge-mute si suaranya dan videonya juga, jadi berdiskusi. Gak sampai 10 menit sih aku nunggunya, langsung diumumin lagi. Terus aku ngeliat, jadi kan di Zoom itu bisa share dokumen ya. Nah pengumumannya itu dilewat PPT. Jadi Ibu Kaprodi bikin, terus diumumin nilainya, dapet sekian-sekian, diumumin IPK awal di semester 7, semester 8 berarti berapa, dan IPK setelah sidang skripsi berapa, kayak gitu. Terus udah diumumin selamat, terus nanti ada kesan pesan deh gitu. Udah kayak gitu, gak gitu aja sih sebenarnya. Dan itu benar-benar hari yang paling berkesan dalam hidup aku, karena hadiah ulang tahun dari aku buat aku, hasil kerja keras aku dan bantuan teman-teman dan orang tua sekalian, dan ibu dosen pembimbing keduanya, dan penguji juga. Beneran aku seneng banget, karena sebaik itu mau membimbing aku yang serba kekurangan. Oh ya, banyak yang nanya juga make up waktu sidang aku tuh gimana, karena di foto katanya kelihatan bagus, dan kan aku nge-capture juga ya si Zoom itu gimana, dan katanya kelihatan on point. Dan inilah make up look yang aku pakai. Aku udah bikin tutorialnya, nanti bakal aku upload. Oh ya guys, ternyata ada satu pertanyaan yang belum aku bacain, kesan pesan reaction feeling. Oke, itu pertanyaan yang banyak banget dari semua orang. Tadi juga ada yang gak aku bacain. Bakal aku jawab. Kesannya asli gak nyangka banget, dan aku juga gak nyangka ternyata aku bakal dimuat di banyak berita, bahkan dihubungin salah satu stasiun TV pun aku gak nyangka sama sekali, gak mikirin itu sama sekali. Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Terus ada juga yang mau wawancara segala macam, ya nggak apa-apa. Aku senang kalau berbagi pengalaman ini buat kalian semua. Tapi alhamdulillah dengan kayak gitu mungkin aku bisa memberikan kesan baik dari universitas aku untuk nasional dan mungkin bisa jadi inspirasi kali ya bagi beberapa orang. Oh ya, banyak yang nanya juga aku bimbingannya online atau enggak sama sekali, karena aku udah selesai bimbingan dari sebelum daftar sidang. Tapi teman-teman aku pada bimbingan online kok. Jadi untuk yang nanya aku bimbingan online gimana, maaf aku gak bisa jawab, karena aku gak ngalamin bimbingan online sama sekali.
Pesannya dari aku, bukannya aku ngesal atau gimana karena mentang-mentang aku udah selesai, nggak sama sekali. Aku tahu stresnya gimana ngerjain skripsi, gimana ngejar-ngejar semua stres, apa sih, kayak tekanan dari sana sini, kapan lulus, kapan sidang, kapan wisuda ya. Apalagi keadaan kayak gini semua tertunda, bahkan penelitian teman-teman aku pun tertunda, dan itu aku sedih banget asli. Aku tahu itu sedih banget sumpah. Tapi aku yakin semua ini pasti akan berakhir, semua ini akan ada jalannya. Tetap semangat, tetap berdoa lah ya, usaha dan doa. Pokoknya itu penting banget. Usaha harus dibarengi dengan doa dan sebaliknya. Jadi nggak bisa kalau cuma salah satu doang, kalau menurut aku ya. Oh iya, pesannya juga, jangan jalan-jalan keluar, please. Meskipun jalanan udah ramai sekarang ya, aku tuh gak ngerti ya deh sama orang-orang gimana. Iya, aku tahu itu bosen. Mungkin bagi teman-teman yang memang harus mencari nafkah ya aku maklumin, tapi tolong yang cuma buat ke mall doang ya, cuma buat nyari diskonan gitu, kayak why, hey mau ngapain gitu, kayak ya udah sih itu kan bisa entaran juga gitu, kenapa iya diskonnya cuma segitu, ya udah kenapa sih maksa banget gitu, ngenularin ke orang kan gak lucu ya, kan tingkat imun orang beda-beda, gimana sih, jadi jangan bikin orang lain kesusahan, intinya kayak gitu deh. Gak kasihan apa ya sama tim medis yang emang udah seberusaha itu untuk menjaga kita biar gak kena, tapi kitanya sendiri malah rewel. Jadi ya aku pun bener-bener gak keluar rumah udah lebih dari sebulan ini, jadi kayak ya semenjak udah WFH udah bener-bener gak keluar sama sekali, beneran enggak. Dan kalian juga jaga kebersihan, selalu cuci tangan, mandi sehari 2 kali, makan makanan yang bergizi, dan sedikit olahraga. Oh iya, minum juga vitamin C sesuai dengan anjuran ya, jangan berlebihan karena itu hanya akan sia-sia. Oke guys, sepertinya sekian dulu video kali ini karena udah bacot banget. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, tinggal komen aja, nanti aku bakal jawab. Semoga membantu, semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!